Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peralatan yang ada di laboratorium resep. Sebelumnya, apa itu laboratorium resep? Laboratorium resep adalah suatu tempat pembelajaran dan pelatihan para siswa dengan pengarahan dan petunjuk dari para pembimbing tentang bagaimana cara membaca resep, meracik, membuat dan menyerahkan sediaan obat sesuai dengan resep yang ditulis oleh dokter. Alat yang pertama adalah mortir dan stamper. Seperti itu gambarnya. Untuk keterangannya, mortir dan stamper ini terbuat dari porselin, kaca atau batu granit. Ukurannya macam-macam, ada yang 6, 8, 10 cm, 13 cm, sampai 16 cm untuk diameternya. Ya, seperti itu. Kemudian fungsinya adalah untuk menggerus, menghaluskan, mencampur dan melarutkan bahan sampai homogen. Alat yang kedua adalah sendok tanduk, bentuknya seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan bahannya ini terbuat dari tanduk. Tapi karena bahan tanduknya itu sudah langka, jadi untuk sendok tanduk ini dibuat dari bahan plastik. Tapi tidak mengurangi fungsi atau kegunaannya, perannya sama saja. Bentuknya ada macam-macam, jadi tidak hanya seperti itu. Kalau yang ini, ujungnya yang besar itu kayak lonjong gitu, tapi ada juga bentuknya yang kotak. Untuk fungsinya adalah mengambil sediaan padat seperti tablet, serbuk, dan pil. Ya, jadi kalau kalian nanti membuat sediaan, baik itu tablet, serbuk, dan kapsul, ini kalian bisa pakai sendok tanduk. Nah, yang ketiga adalah sendok porselin. Untuk sendok porselin, ini tentunya terbuat dari porselin atau keramik. Ini mudah dibersihkan dan tidak mudah menempel karena terbuat dari porselin. Panjangnya 12 cm, ini tebal, kemudian kuat, terdiri dari ujung sendok dan spatula atau spatel. Jadi bentuk ujung satu dan ujung lainnya itu berbeda. Kalau yang satu menyerupai sendok, tapi yang satu bentuknya kotak. Fungsi dari sendok porselin adalah untuk mengambil bahan air serbuk atau semi padat dan yang bersifat oksidator dan korosif. Alat yang keempat adalah sudit. Ini terbuat dari plastik tebal, tidak terpaku pada ukuran ya, ada yang besar ada yang kecil, berbentuk persegi panjang dengan ujung satunya dilengkungkan. Seperti itu penampakannya ada di gambar. Kemudian fungsinya adalah untuk memudahkan dalam mengambil racikan bahan obat dari mortir dan untuk memasukkan sediaan ke wadah. Jadi kalau kalian memakai stamper sama mortir, ini nanti salah satu alat penunjangnya adalah sudit. Yang kelima, sendok logam atau spatel atau spatula. Gambarnya seperti itu. Hampir seperti sendok porselin, bentuknya salah satu ujungnya berbentuk agak lonjong, kemudian satunya lagi berbentuk kotak. Jadi beda bentuk antara satu ujung dan ujung yang lain. Tetapi untuk ukurannya berbeda. Kalau sendok porselin tadi panjangnya 12 cm, tebal, kuat. Tapi kalau yang sendok logam atau spatula, ini panjangnya 17 cm, kemudian lebar mulutnya 1 cm, dan lebar ujung yang pipihnya itu 0,5 cm. Adapun fungsi dari sendok logam adalah untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padat, misalnya dalam bentuk kristal. Untuk zat-zat yang bereaksi dengan logam digunakan spatula plastik, sedangkan zat-zat yang tidak bereaksi dengan logam dapat digunakan spatula logam. Alat yang keenam adalah batang pengaduk, terbuat dari borosiklat atau pirek, ya, kaca seperti itu. Ketika basah, bersihkan setiap kali pemakaian. Kalau tidak, ini akan mengkontaminasi larutan berikutnya.
berikutnya. Jadi ketika selesai menggunakan, letakkan batang pengaduk ke dalam beker yang berisi air suling. Kemudian aduk agar bahan-bahan yang menempel pada batang pengaduk ini larut dalam air tersebut. Sesering mungkin air diganti untuk menghindari kontaminasi. Adapun fungsi batang pengaduk adalah mengaduk dan mencampur bahan dalam satu cawan porselin, beker gelas, dan bejana infus. Alat yang ketujuh adalah beker gelas. Beker gelas ini terbuat dari boroksiklat atau piret, sama seperti batang pengaduk tadi. Bentuk beker gelas memiliki beberapa tipe, ada yang tinggi dan ada yang pendek. Mempunyai kapasitas ukuran volume 5-6.000 ml. Fungsi dari beker gelas adalah menampung atau sebagai wadah bahan cair dan mengambil bahan cair. Alat yang kedelapan adalah Erlenmeyer. Seperti itu bentuknya. Ini terbuat dari jenis gelas boroksilikat. Labu Erlenmeyer sendiri ada yang dilengkapi dengan tutup, ada juga yang tidak. Labu Erlenmeyer ini mempunyai kapasitas ukuran volume dari 25 sampai 2000 ml. Fungsinya adalah mencampur atau melarutkan bahan padat dengan suatu pelarut. Ini biasa dipakai untuk praktikum titrasi. Yang kesembilan adalah cawan porselin atau cawan penguap. Terbuat dari porselin tentunya, mempunyai kapasitas 4-2900 ml. Jadi ukurannya memang beda-beda. Fungsinya adalah menimbang bahan cair yang tidak menguap, menguapkan bahan obat cair pada temperatur yang tidak terlalu tinggi, pada pemanas oven, kemudian di atas tangkas air, uap, dan pasir, serta melelehkan lemak. Alat yang ke-10 adalah gelas ukur. Bentuknya juga macam-macam, terbuat dari gelas boroksilikat juga. Volumenya antara ukuran 5-2000 ml. Fungsinya untuk mengukur volume larutan. Kalau tadi beker gelas tidak disarankan untuk mengukur karena ketelitiannya hanya kurang lebih 10%. Tapi kalau gelas ukur ini memang disarankan untuk mengukur volume larutan. Alat yang ke-11 adalah gelas arloji atau kaca arloji. Terbuat dari gelas boroksilikat, mempunyai diameter yang bervariasi antara 30 sampai 200 mm. Fungsinya adalah menimbang bahan cair, umumnya kental dan bersifat oksidator atau mengantarkan arus listrik. Alat yang ke-12 adalah pipet tetes. Pipet tetes ini tanpa skala, mempunyai bentuk pendek atau panjang, dan dilengkapi dengan karet penghisap. Fungsinya adalah meneteskan cairan dalam jumlah sedikit. Alat yang ke-13 adalah bejana infus. Panci infus ini tingkat 2, terbuat dari stainless steel, ada juga yang terbuat dari aluminium. Fungsinya adalah untuk membuat sediaan obat dalam bentuk rebusan simplisia. Selanjutnya, alat ke-14 adalah corong kaca. Corong mempunyai garis tengah atau diameter 35 sampai 300 mm. Alat yang ke-13 adalah bejana infus, terbuat dari jenis boroksilikat. Untuk ukuran tangkainya macam-macam, ada yang panjang, sedang, dan pendek. Fungsinya adalah untuk memindahkan larutan ke tempat yang bermulut kecil dan untuk menyaring atau memisahkan zat yang tidak larut dengan menggunakan kertas saring. Alat yang ke-15 botol timbang, terbuat dari jenis gelas boroksilikat juga, dilengkapi dengan tutup asah. Botol timbang mempunyai tipe bentuk tinggi dan pendek. Kapasitas botol timbang mulai 15 sampai 80 ml. Fungsinya untuk menimbang bahan yang mudah menguap dan menyublim. Alat ke-16 adalah bunsen atau lampu spiritus, merupakan pemanas yang bentuknya seperti tabung, berisi bahan bakar, dan memiliki sumbu yang dapat menghasilkan api. Untuk bahan bakarnya macam-macam, ada yang alkohol, spiritus, dan minyak gas. Tapi yang biasa dipakai adalah spiritus. Fungsinya adalah sumber api bebas untuk memanaskan larutan. Selanjutnya, alat ke-17 adalah botol semprot, terbentuk dari plastik. Fungsinya biasanya digunakan untuk menyimpan aquades dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air.
Jadi bahan-bahan yang tidak larut dalam air ini dibilas dengan alkohol. Selain itu, digunakan untuk mencuci atau menetralkan peralatan yang digunakan. Untuk cara penggunaannya, menekan botol, maka secara otomatis aquadexnya akan keluar. Alat yang ke-18 adalah neraca analitik. Maaf ya, itu tulisannya kurang I. Fungsinya untuk menimbang massa suatu zat. Bentuknya seperti itu. Neraca analitik ini menggunakan sumber listrik untuk menggunakannya. Alat yang ke-19 adalah timbangan miligram. Kalau timbangan analitik itu menggunakan sumber tenaga listrik, tapi kalau timbangan miligram ini tidak pakai sumber tenaga listrik. Jadi manual. Daya bebannya 10-10 gram. Kepekaannya 5 gram. Maksudnya adalah kalau daya beban adalah bobot maksimum yang boleh ditimbang. Kepekaan adalah bobot maksimum yang diperlukan pada salah satu piring timbangan setelah keduanya diisi muatan maksimum. Bahan yang bobotnya kurang dari 50 mg ini dilakukan pengajaran terlebih dahulu. Nah, fungsi dari timbangan miligram adalah digunakan untuk menimbang bahan obat dalam bentuk bobot miligram. Nah, ini untuk alat yang ke-20 adalah timbangan gram. Hampir sama seperti timbangan miligram, tapi kalau timbangan gram daya bebannya itu 100 gram sampai 1000 gram dan kepekaannya 50 mg. Fungsinya digunakan untuk menimbang bahan dalam bentuk gram. Bedanya dengan timbangan miligram, kalau timbangan miligram ini ada wadahnya, tapi kalau timbangan gram ini tidak ada, jadi biasa saja. Alat yang selanjutnya adalah pengayak. Pengayak terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama B30/75, artinya setiap 1 cm memiliki 30 lubang dan setiap 1 inci memiliki 75 lubang. Digunakan untuk mengayak serbuk yang mengandung lemak. Yang kedua B40/100, artinya setiap 1 cm memiliki 40 lubang dan setiap 1 inci memiliki 100 lubang. Digunakan untuk mengayak semua jenis serbuk. Fungsinya adalah tentunya digunakan untuk mengayak bahan sesuai dengan derajat kehalusan serbuk. Alat selanjutnya adalah kertas perkamen. Berupa kertas berwarna abu-abu, digunakan untuk alas saat menimbang dan juga digunakan sebagai pembungkus. Pembungkus apa? Biasanya digunakan untuk pembungkus sediaan serbuk atau puyer. Yang terakhir adalah water bag. Fungsinya untuk melebur sediaan setengah padat menjadi cair, biasanya untuk sediaan salep. Nah, seperti itu penampakannya. Alatnya yang bawah seperti panci, jadi nanti kita panaskan di atas kompor, kemudian bahannya itu ditaruh di cawan porselen. Sekian dulu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.